Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prabu Sri Astudi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, SMKN 1 Sungai Pinang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Bersama saya telah hadir Ibu Faizah SPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMKN 1 Morongpoda. Bagaimana kabarnya Bu Faizah? Alhamdulillah baik Pak. Gimana? Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga. Nih Iya. ngomong-ngomong nih, kita pada hari ini mau melaksanakan percakapan Bu. Tapi percakapan pra-observasi. Tapi santai aja Bu ya. Iya. Sambil senyum-senyum tertawa boleh Bu. Siap. Gak usah sungkan-sungkan. Siap Bu ya? Siap Bapak. Baik. Nah nanti kita akan melaksanakan 3 tahapan. Ya, jadi ini adalah percakapan pra-observasi. Setelah itu kita nanti akan melaksanakan, saya terutama melaksanakan observasi di saat melaksanakan pembelajaran, dan setelah itu nanti ada percakapan pasca observasi. Baik. 3 tahapan tuh nggak sampai 3 bulan, apalagi 3 tahun Bu ya. Santai saja Bu. Baik. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Siap Bapak. Saya siap Nah, jawab. Pertanyaan pertama nih, saya yakin Ibu Faizah sudah menyusun modul ajar atau RPP kan? Benar sekali Pak. Saya sudah membuat RPP. Oke. Dalam RPP atau modul ajar yang Ibu buat itu, kira-kira Ibu sudah mencantumkan tujuan pembelajaran? Tentu Bisa saja Pak. diberitahu atau disebutkan Oke, apa baik. saja tujuan pembelajarannya? Iya, jadi tujuan pembelajaran yang saya akan capai nanti beserta peserta didik saya Pak pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu saya ingin peserta didik mampu memahami struktur kebahasaan dan mempresentasikan tentang bagaimana cara membuat sesuatu, atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan prosedur teks Pak. Kemudian tujuan yang kedua, saya ingin siswa-siswi memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, yaitu melalui nanti mereka akan mengadakan latihan presentasi, latihan untuk tampil di depan publik, agar nanti ketika mereka keluar atau lulus dari SMK Negeri 1 Morongpoda, mereka sudah terbiasa Pak untuk berbicara di depan publik. Seperti itu Pak. Baik, dalam catatan saya ada 2 tujuan pembelajaran yang akan Benar sekali. dilaksanakan. Pertama terkait dengan struktur kebahasaan, prosedur teks yang akan Iya. dikembangkan nanti. Kemudian salah satu tujuan yang kedua adalah agar siswa-siswi Ibu bisa memiliki rasa percaya diri. Betul sekali Pak. Betul Bu ya? Tinggi. Di dalam tujuan pembelajaran ini, area pengembangan kompetensi apa yang akan Ibu capai atau kembangkan? Ya, berbicara tentang area pengembangan, lebih berfokus kepada keterampilan. Namun sebenarnya kepengetahuan juga ada Pak ya, tapi lebih ke keterampilan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nanti di sini setelah siswa mengadakan diskusi, mereka akan mempresentasikan hasil diskusi mereka, yaitu bagaimana membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu Pak, yang terkait dengan tema kita, yaitu tentang prosedur teks, seperti itu. Jadi nanti goalnya anak-anak itu atau siswa bisa melaksanakan presentasi atau membuat sesuatu atau menyusun sesuatu, kemudian menyampaikannya sesuai dengan konsep struktur kebahasaan, Iya, benar sekali. prosedur teks gitu Iya, ya. betul Pak. Oke, dalam proses pembelajaran nanti kira-kira strategi pendekatan, kemudian metode dan model pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan? Iya. Untuk strategi sendiri, saya akan mengadakan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, terutama berdiferensiasi pada konten. Kenapa saya katakan seperti itu? Nanti dalam proses pembelajaran saya akan menayangkan video, dan bukan hanya video, tetapi juga nanti ada teks dan media-media lainnya. Saya harapkan dengan media yang beraneka ragam itu, siswa yang memiliki gaya belajar yang variatif akan dengan mudah memahami pembelajaran yang saya berikan Pak. Misalnya siswa yang kinestetik, dia nanti lebih ke role play atau presentasi. Kemudian yang visual, mereka lebih mudah memahami dengan menonton video. Seperti itu Pak. Kemudian untuk model, saya menggunakan PBL Pak.
problem based learning itu sudah saya susun lengkap dengan sintaksnya, langkah-langkah pembelajaran PBL. Kemudian untuk metodenya nanti ada diskusi kelompok dan role play berikut presentasi, Pak. Seperti itu. Baik, cukup komplit ya yang Ibu susun di dalam modul ajar Ibu. Baik, saya sangat tertarik dengan media yang akan Ibu kembangkan tadi, tapi belum muncul. Kira-kira media apa yang akan Ibu gunakan di dalam pembelajaran? Iya, jadi karena ini tentang prosedur teks, saya menggunakan video pembelajaran yang nanti akan saya tayangkan di LCD. Kemudian ada LKPD juga, Pak. Kemudian juga ada beberapa teks yang nanti membantu siswa untuk menganalisis tentang prosedur teks, seperti itu. Baik, sangat menarik sekali. Saya sudah tidak sabar melihat proses pembelajaran nanti, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran, proses pembelajaran? Jadi pembelajaran itu sendiri nanti akan saya adakan tanggal 14 Desember, Pak. Berarti hari ini Bu langsung? Iya, hari ini. Baik, berarti tidak perlu lama-lama saya menunggu ya? Iya, nanti Pak ya di jam pelajaran ke-7 sampai ke-8. Jam pelajaran. Untuk percakapan pra-observasinya, insya Allah Sama-sama. nanti setelah ini di jam ke-7, insya Allah nanti saya hadir untuk melaksanakan observasi. Malah asik. Dan selanjutnya setelah itu kita akan langsung melaksanakan percakapan pasca observasi. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Bapak. Baik. Demikian percakapan pra-observasi kami di dalam pelaksanaan supervisi akademik. Nantikan kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi selanjutnya. Terima kasih.
I study English for 1 hour. Gitu ya. Okay, for the example, I am the second child. Ya, gitu ya. Oke. Jadi pembelajaran kardinal dan akan kita bahas pada pertemuan minggu lalu masih ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, for that
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah sebelumnya saya melaksanakan observasi di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Faizah SPD di kelasnya, di kelas berapa itu? OTKP Pak. Kelas OTKP. Baik. Nah, Ibu Faizah mau bertanya-tanya lagi nih, nggak apa-apa kan? Gak apa-apa Pak, silahkan. Oke. Iya. Oke. Baik Ibu Faizah, bagaimana kira-kira perasaan Ibu Faizah dalam proses pembelajaran ketika saya melaksanakan observasi tadi di kelas Ibu Faizah? Iya, saya pastinya lega Pak. Lega karena kan apa yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya tuangkan dalam LPP, kemudian persiapan media dan lain-lain sudah saya laksanakan. Itu Pak, rasa lega. Kemudian apa ya, ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya perbaiki dan ada yang harus saya pertahankan seperti itu. Baik Ibu Faizah, bisa Ibu Faizah ceritakan kembali tadi alur-alurnya, tujuannya seperti apa, kemudian metodenya, modelnya, sampai kemudian media-media yang dipakai tadi, bisa Ibu ulas kembali atau berikan tanggapan Ya. proses itu. Jadi di dalam sebuah pembelajaran itu, kalau menurut saya Pak ya, itu kita lebih menekankan pada persiapan. Persiapan bagaimana kita mau menuangkan dalam rencana pembelajaran yaitu RPP. Di situ ketika kita melihat tema yang akan kita sampaikan kepada siswa, kita harus tahu siswa kita seperti apa, kelasnya seperti apa. Nah, untuk OTKP sendiri kan karena ini kelas mayoritas adalah perempuan. Nah, kalau perempuan itu mereka gaya belajarnya lebih cenderung suka kepada performan Pak, kayak misalnya bermain peran, kemudian presentasi gitu. Beda hal nanti ketika saya ngajar di anak TKR yang kebanyakan itu laki-laki. Itu yang pertama. Jadi kita harus tahu peserta didik kita siapa. Kemudian dengan kita tahu tema yang akan kita sampaikan, kita juga bisa menentukan metode apa yang akan kita gunakan, kemudian model seperti apa, begitu juga dengan strateginya gitu. Jadi itu tadi, kalau menurut saya Pak ya, memang kita harus tahu dulu tema kita, kemudian baru yang lain kita bisa menyesuaikan seperti itu. Itu tidak lepas dari kematangan perencanaan kita sebagai guru gitu Pak. Kira-kira Bu ya, sejauh mana nih keberhasilan pengembangan kompetensi yang Ibu capai dalam proses pembelajaran tadi? Ya, jadi alhamdulillah apa yang saya susun dalam perencanaan saya, mungkin kalau kita kasih skor tingkat ketercapaian saya ketika melakukan pembelajaran itu bisa dikatakan sekitar 85% sudah tercapai lah. Jadi saya sendiri sudah merasa puas Pak, karena saya melakukan perencanaan yang saya rasa sudah matang dan optimal lah untuk mengajarkan anak-anak di dalam kelas seperti itu. Kira-kira apa indikator yang bisa Ibu lihat ketika Ibu tadi menyampaikan keberhasilan itu mencapai 80%? Ya, jadi terkait indikator ini tentu tidak lepas dengan tujuan pembelajaran ya Pak. Ketika tujuan pembelajaran sudah berhasil kita capai, kalau menurut saya pribadi itu indikatornya pun sudah tercapai Pak. Bahkan lebih, jadi lebih dari ekspektasi yang saya miliki sebelum melakukan pembelajaran. Tadi anak-anak sangat aktif dan mereka sangat antusias. Bapak lihat sendiri kan tadi, alhamdulillah anak-anak kayaknya bersemangat begitu mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Yang menarik dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi kan terkait dengan proses teks ya. Tadi ada yang membuat Milo coklat, es krim, es cappuccino. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat atau manajemen waktu? Karena kan pembelajaran itu 2 kali 45 menit, 3 kali 45 menit saya rasa cukup terbatas. Bagaimana manajemen waktu ketika anak presentasi dan seterusnya? Ya itu tadi, karena kita sudah buat dalam perencanaan, dia dalam diskusi, kemudian waktu untuk presentasi, dan saya sudah mewanti-wanti nih kalau untuk jumlah siswa yang 25 dan kemudian dibagi kelompok itu sekian menit, dan saya juga memberi batasan kepada siswa untuk presentasi maksimal durasinya 3 menit per kelompok. Jadi semuanya sudah saya perhitungkan Pak. Insya Allah untuk manajemen waktu tidak keteteran.
Baik, dalam rentang waktu 135 menit itu Ibu rasa cukup gitu ya? Cukup Pak untuk prosedur teks. Kira-kira ada kendala dan hambatan dalam proses pembelajaran ataupun di dalam mencapai kompetensi pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Ya, kalau kendala saya rasa apapun yang kita harapkan di dalam perencanaan, biasa kalau kita sudah eksekusi pada proses ada saja hal-hal yang mungkin di luar dari dugaan kita ya Pak yang bisa terjadi gitu. Termasuk tadi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Tadi saya masih melihat ada beberapa siswa ya Pak yang masih pasif. Ya, saya tidak tahu permasalahannya apa, mungkin saja intern dari siswa tersebut atau mungkin saja pembelajaran saya yang kurang menarik seperti itu. Kira-kira bagaimana nih Bu cara memperbaiki hambatan atau kendala-kendala yang tadi Bu sampaikan? Ya, jadi hal mungkin yang akan saya lakukan nanti, saya akan mencari informasi apa sih penyebab siswa itu tidak aktif dalam pembelajaran yang saya berikan. Nah, dengan begitu saya akan mudah mengatasi permasalahan tersebut, Pak. Kalau bila perlu saya juga akan berkoordinasi dengan wali kelas. Atau jangan-jangan kesalahan pada diri saya sendiri, mungkin pembelajaran saya kurang menarik seperti itu Pak ya. Oke, kalau begitu Bu, sebagai rencana tindak lanjut perbaikan proses pembelajaran yang Ibu lakukan, kira-kira kapan Ibu akan mencoba memperbaikinya? Jadi apapun itu yang saya berikan, tentunya saya tidak merasa puas Pak ya dengan pencapaian. Jadi saya akan terus berinovasi supaya anak-anak lebih semangat belajar bahasa Inggris. Untuk kedepannya saya akan membuat prosedur teks ini lebih apa ya Pak ya, lebih relevan gitu. Jadi saya tidak hanya mengajar di OTKP, saya juga mengajar di jurusan perhotelan dan TKR. Ini jurusan-jurusan ini sangat berbeda Pak. Kalau TKR itu mayoritas laki-laki, sangat gentle ya, kemudian perhotelan itu sangat feminim. Jadi nanti akan saya sesuaikan meskipun temanya sama. Kalau untuk TKR rencana kedepannya tindak lanjutnya adalah saya akan membawa mereka langsung ke workshop Pak. Jadi mereka akan melakukan prosedur teks, prosedur di sana berdasarkan skill mereka, keterampilan mereka, misalnya bagaimana cara mengoperasikan mesin seperti itu. Kemudian untuk anak perhotelan sendiri, saya langsung bawa ke mini hotel. Nanti bagaimana mereka prosedurnya, misalnya bagaimana cara membuat bed atau double bed atau mengoperasikan vacuum cleaner dan lain-lain. Jadi selain mengasah skill prosedur mereka juga lebih memperdalam skill mereka berdasarkan jurusan mereka masing-masing seperti itu. Baik. Terima kasih Bu ya. Iya. Sudah bersedia memberikan atau meluangkan waktunya untuk sama-sama Bapak. Baik, demikian proses supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Amin. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.